Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berada di momen Natal, dan tentunya Natal memberikan kita sukacita. Kita bisa datang merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, datang memuji-muji nama Tuhan. Sukacita Natal ini bukan sukacita karena ada kegiatan, ada perayaan, atau banyak embel-embel yang dikatakan Natal, makanya kita bersukacita. Kita melihat sekarang ini sukacita Natal sudah mulai tergeser. Orang kalau dikatakan Natal, maka mereka bersukacita, tetapi sukacitanya karena ada banyak kegiatan, ada hal-hal yang baru yang mereka akan dapatkan, ada bagian hadiah dan lain-lain. Itulah sukacita Natal yang sudah mulai tergeser sekarang ini. Saudara-saudara, sukacita Natal yang sesungguhnya adalah karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita sukacita yang begitu besar? Mengapa kita datang merayakannya, bahkan memuji-muji nama Tuhan Allah kita? Kenapa kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberikan kita ketenangan, damai sejahtera? Karena Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita ketahui. Dan itulah tujuan kita selalu datang merayakan Natal. Mengapa kelahiran Tuhan Yesus begitu penting bagi kita manusia? Banyak orang di luar sana mengatakan, kenapa orang Kristen merayakan Natal? Lalu mungkin ada sebagian kita mengatakan, ngapain kita merayakan Natal? Setiap bulan Desember kita harus selalu datang, berapa kali kegiatan Natal, datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus datang bersukacita dan memuji-muji nama Tuhan karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini? Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, di sini kita akan mengerti mengapa kita selalu datang merayakan Natal dengan penuh sukacita, memuji-muji atas kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu bulan Desember selalu sudah diatur, lagu-lagunya semua adalah lagu-lagu Natal. Dan begitu indah puji-pujian ini. Kenapa kita melakukan itu semuanya? Itulah yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Di sini kita diberitahukan bahwa ada seorang laki-laki, dikatakan namanya adalah Simeon. Simeon ini dia berada di Yerusalem, dan dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh. Seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Seorang yang selalu dekat dengan Tuhan. Jadi bukan orang yang hatinya tak begitu suka untuk datang beribadah. Bukan orang yang hatinya selalu membantah perintah-perintah Tuhan ataupun mengabaikan perintah Tuhan. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh mau hidup untuk takut akan Tuhan. Ini bukan berarti Simeon dia hidup sempurna, kudus, tidak punya dosa. Bukan. Tetapi dia adalah orang yang dimana hatinya selalu mau bergaul dengan Tuhan, selalu mau dekat dengan Tuhan. Dia akan berusaha bagaimana hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya di sini dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh. Dan Simeon ini dikatakan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Mengapa dikatakan menantikan penghiburan bagi Israel? Apa yang terjadi bagi bangsa Israel? Nah, saudara-saudara,
kita melihat pertama-tama bangsa Israel itu sudah dihancurkan kerajaannya sejak tahun 722 sebelum Masehi. Itu adalah kerajaan Israel bagian utara yang adalah 10 suku. Dan setelah itu tahun 586 giliran kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, dihancurkan oleh Babilonia. Dan sejak dari saat itu sampai sekarang, sampai pada zaman Tuhan Yesus ini, mereka tidak memiliki kerajaan. Mereka dijajah terus. Dan kita tahu bagaimana awal kehancuran orang Israel ini, bangsa Israel ini penuh kepedihan, penuh tangisan, penderitaan. Tidak sedikit yang mati, kelaparan, kesusahan besar. Mereka tercerai-berai karena dosa mereka. Kita melihat bagaimana orang Israel begitu menderita. Mereka begitu berduka cita karena bangsa mereka telah dihancurkan. Tak ada kerajaan, tak ada namanya kerajaan Israel sampai di zaman Tuhan Yesus. Tidak ada. Tentunya ini memberikan sebuah kesedihan, duka cita besar bagi bangsa mereka. Dan tidak hanya sampai di situ juga. Yang kedua, karena orang Israel bobrok kerohaniannya. Kita tahu bahwa mereka harus dihancurkan karena mereka menduakan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan mereka terus bobrok kerohaniannya. Sampai-sampai pada zaman Tuhan Yesus pun mereka tidak mau menerima bahwa Tuhan Yesus ini adalah juru selamat satu-satunya. Mata rohani mereka dibutakan. Bahkan mereka rela menyalibkan sang juru selamat. Ketika diadakan vonis, diadili Tuhan Yesus, ya, lalu dikasih pilihan kepada rakyatnya, mana yang kalian pilih? Orang yang paling jahat dibebaskan atau Tuhan Yesus ini? Mereka lebih memilih orang yang jahat untuk dilepaskan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana sebuah kesedihan melihat kerohanian orang Israel makin buruk. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Jadi di sini Simeon dikatakan dia menantikan penghiburan bagi Israel, yang akan memberikan sukacita bagi Israel. Tidak hanya dalam hal kerajaannya, tetapi juga di dalam kerohanian mereka akan memberikan sebuah pengharapan bagi orang Israel. Makanya di sini dikatakan Simeon ini dia menantikan penghiburan bagi Israel. Lalu dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Nah, Simeon ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa dia dinyatakan tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia tidak hanya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya Roh Kudus berdiam di dalam dirinya, tetapi juga dikatakan dia mendapatkan kehendak Tuhan melalui Roh Kudus, bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat sang Mesias itu. Itu berarti Simeon ini adalah sudah tua, dan sesuai dengan kehendak Tuhan dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah penantian yang panjang bagi Simeon. Kapan dia bisa melihat sang Mesias itu? Dan sekarang dia melihat sang Mesias itu. Nah, dikatakan di sini Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. Mesias artinya seorang yang dikhususkan, seorang yang dipilih, ditentukan, beda daripada yang lain.
Kalau kita melihat di perjanjian lama, hanya ada 3 jabatan yang dipilih, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Pertama, raja, dia diurapi, dikhususkan. Lalu kita melihat nabi, juga diurapi, dia dikhususkan. Lalu satu lagi, imam, dia dipilih, dia dikhususkan. Jadi 3 jabatan ini di perjanjian lama, nabi, imam, dan raja. Jadi di sini dikatakan Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan, seorang yang dipilih, yang dikhususkan. Tetapi bukan hanya sebagai nabi, imam, dan raja. Dia adalah nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, dan raja di atas segala raja. Melebihi daripada orang-orang di perjanjian lama yang telah dikhususkan. Ini di atas segala sesuatu. Makanya dikatakan Mesias yang diurapi Tuhan, seorang yang dikhususkan melebihi daripada orang-orang yang pernah dipilih, dikhususkan oleh Tuhan di perjanjian lama. Karena dia adalah nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, dan raja di atas segala raja. Saudara-saudara, inilah yang dinanti-nantikan oleh Simeon. Telah dijanjikan Tuhan kepadanya bahwa dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal. Sebelum dia menutup matanya ini, dia akan melihat dengan sendirinya Sang Mesias itu telah datang. Nah, kita melihat ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah Tuhan, bait Allah, sesuai dengan hukum Musa, bahwa pada hari ke-8 dia harus disunat, lalu selanjutnya dia harus diserahkan kepada Tuhan sebagai anak sulung. Dia harus diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus ini, dikatakan oleh firman Tuhan, ia masuk dan melihat anak itu, dan dia menyambut anak itu, bahkan menatangnya. Dia melihat bayi Tuhan Yesus, dan dia bersuka cita melihat bayi Tuhan Yesus tersebut. Simeon dengan pimpinan Roh Kudus berada di rumah Tuhan dan bertemu dengan bayi Tuhan Yesus tersebut. Dia menyambut dengan penuh sukacita, dan dia dikatakan di sini memuji Allah. Saudara-saudara, ketika dia melihat Sang Mesias itu sudah lahir, dikatakan di sini dia memuji Tuhan, bernyanyi. Inilah respon, ekspresi daripada Simeon ketika dia melihat bayi Tuhan Yesus. Inilah tanggapannya ketika dia melihat bayi Tuhan Yesus di depan matanya sendiri. Dia memuji Tuhan. Memuji artinya apa? Bernyanyi, meninggikan nama Tuhan Allah. Saudara-saudara, bagaimana respon kita ketika kita mendengar Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia? Apakah kita merasa biasa saja? Sudah setiap tahun saya merayakan Natal. Itu sudah berita biasa saja, sudah sering saya dengar. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang penting kelahiran Tuhan Yesus ini. Respon kita menjadi dingin, tak ada sukacita. Kita anggap hal yang wajar biasa saja. Saudara-saudara, Simeon ketika dia melihat Sang Mesias itu, apa yang dilakukannya? Bagaimana responnya? Di sini dikatakan dia menyambut dan memuji nama Tuhan, bernyanyi meninggikan nama Tuhan Allah. Apakah saudara-saudara bisa seperti demikian? Ketika kita mengingat Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia, apakah di mulut kita ini, di hati kita ini keluar puji-pujian untuk Tuhan Allah? Itulah kenapa kita menyanyikan lagu-lagu Natal. Bukan hanya sekedar lagu pujian sebagai acara atau ibadah, tata ibadah kita.
Tapi lagu-lagu pujian ini sebagai ucapan syukur kita, meninggikan nama Tuhan Allah kita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Jadi ketika kita bernyanyi, kita harus dengan penuh sukacita, dengan semangat meninggikan nama Tuhan Allah kita, memuji-muji nama Tuhan. Tidak hanya di dalam gereja ini, dimanapun kita berada, di rumah pun, ketika kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur dan memuji nama Tuhan Allah kita. Di sini dikatakan Simeon, dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Simeon dalam puji-pujiannya ini? Dikatakan di sini, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Dia mengatakan, saatnya Tuhan, sekarang Tuhan, seperti yang Tuhan telah janjikan, saya tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias itu. Dan sekarang saya sudah melihatnya. Dikatakan, biarlah hambamu ini pergi. Pergi maksudnya apa? Pergi di sini bukan berarti dia keluar dari Bait Allah, bukan berarti dia keluar dari Yerusalem lalu mengasingkan diri, bukan. Pergi di sini artinya meninggal, mati. Dikatakan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya apa? Dia tidak hanya bersukacita, tetapi dia juga mendapatkan sebuah ketenangan, kelegaan yang berlimpah-limpah. Dia tidak usah takut lagi akan kematian ini. Tidak usah takut lagi apa yang akan terjadi setelah kematian. Tak takut menghadapi yang namanya kematian, karena sudah datang Sang Mesias itu. Dikatakan, biarlah aku pergi dengan damai sejahtera, dengan tenang. Hatinya dia rela, tulus, dia siap meninggal. Dikatakan dengan penuh damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa mengatakan rela sekarang meninggal? Tak apa, saya sudah tulus, ikhlas, penuh sukacita, saya siap meninggal. Dikatakan di sini ayat yang ke-30, alasannya, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Inilah yang membuat Simeon, dia memuji nama Tuhan, bersukacita, dan mendapatkan damai sejahtera sekalipun dia akan mati. Kenapa? Karena dikatakan matanya telah melihat keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan. Selamat artinya lepas atau terhindar dari bahaya maut, dari kebinasaan. Keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini bukan keselamatan secara jasmani, tetapi ini lebih menekankan tentang keselamatan secara rohani. Kenapa keselamatan ini begitu penting bagi kita manusia? Saudara-saudara, kita harus selalu menyadari, kita ini adalah orang-orang berdosa. Bukan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang yang hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus menerima, mengakui, merendahkan diri kita adalah orang berdosa. Ada orang-orang tertentu, dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Dia merasa dia cukup baik. Cukup baik, mampu baik. Dan dia merasa tidak butuh pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua adalah orang berdosa. Coba kita ingat, sejak kita sudah besar, sudah berapa banyak dosa kita lakukan. Tidak terhitung.
Bahkan kita mungkin tidak tidak ingat lagi apa yang sudah kita pernah lakukan. Dosa apa yang pernah kita lakukan. Kesalahan apa yang kita pernah lakukan. Kita sudah tidak ingat lagi. Karena begitu banyak kesalahan yang kita pernah lakukan. Semua manusia adalah orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan setiap dosa ada sanksinya, ada ganjarannya, ada hukumannya. Saya selalu kasih ilustrasi, saudara-saudara. Dalam bernegara saja, di dunia ini saja, kita melakukan kriminal satu saja, polisi, bagian keamanan tidak akan melepaskan kita begitu saja. Mereka akan memburu kita, menangkap kita. Mereka akan memenjarakan kita, tidak akan melepaskan kita dari kejahatan itu. Saudara-saudara, kalau manusia yang berdosa saja, setiap dosa ada ganjarannya, ada hukumannya. Apalagi Tuhan yang suci, yang benci terhadap dosa. Firman Tuhan mengatakan satu dosa saja, dikatakan terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia segala hukum Taurat. Segala hukum Taurat. Satu saja kita cacat, kita salah, maka kita dikatakan terkutuk. Biarlah kebinasaan menimpa kita, hukuman menimpa kita. Satu dosa saja kita sudah layak untuk dihukum di dalam neraka, saudara-saudara. Itulah kenapa kita begitu takut yang namanya mati. Karena kita memikirkan bagaimana saya ini. Apakah saya ini sudah cukup bisa berkenan di hati Tuhan? Tapi kita pikirkan, kita sudah banyak melakukan dosa. Kita takut apa yang akan terjadi kepada kita. Saudara-saudara, itu memberikan kita sebuah indikasi bahwa memang kita ini tidak bisa masuk ke surga karena dosa kita. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan seorang juru selamat, penyelamat bagi kita. Kita tak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan orang lain pun yang adalah orang berdosa tidak bisa menyelamatkan kita juga. Kita butuh seorang juru selamat. Dan juru selamat ini bukanlah manusia biasa. Karena kalau manusia biasa, dia pun adalah orang berdosa. Tuhan langsung yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang membawa keselamatan bagi kita. Keselamatan dari kebinasaan yang kekal, dari penghukuman yang kekal. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kengerian di dalam penghukuman yang kekal. Tidak ada sukacita di sana. Dikatakan bahkan tangisan, gertakan gigi, begitu sakitnya, menderitanya di dalam neraka. Masih ingat cerita seorang orang kaya ketika dalam hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, dan itu ditunjukkan dari perbuatan hidupnya sehari-hari, tidak ada belas kasihan. Bagaimana setelah dia meninggal, dia masuk ke dalam neraka dan dia begitu menderita di sana. Tidak ada pertolongan, tidak ada kesempatan untuk bisa lepas dari sana. Saudara-saudara, apakah dalam pikiran kita selalu melihat ini adalah sesuatu yang begitu menakutkan? Atau kita merasa neraka biasa saja, seolah-olah kata itu adalah kata yang biasa? Sekarang saya sendiri melihat kata neraka ini seolah-olah bukan lagi kata yang begitu menakutkan. Sudah gampang sekali menyebutkan neraka. Lautan api, itu sudah gampang sekali kita sebutkan. Seolah-olah tidak mengerikan bagi kita. Nah, saudara-saudara, saya selalu katakan, kalau kita tersentuh dengan api, bagaimana respon kita? Kita kan tidak bisa bertahan, oh ini panas ya, tunggu berapa detik baru tarik tangan kita.
Ketika tersentuh dengan hal yang panas atau api, langsung kita tarik tangan kita. Kenapa? Karena kita tahu begitu panas. Apalagi di dalam neraka. Bayangkan kita di dalamnya, dan siang malam kekal kita akan menderita, tersiksa di situ. Jadi kita jangan anggap remeh ketika mengatakan neraka, lautan api. Itu bukan kata-kata yang biasa saja. Itu kata-kata yang begitu mengerikan bagi kita manusia. Kita takut sekali, jangan sampai kita pergi ke sana. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang membawa keselamatan bagi kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan penghukumannya yang akan datang. Dia datang untuk memberikan kita pengharapan. Jangan sampai kita nantinya meninggal dan masuk ke tempat penghukuman yang kekal itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus lahir membawa keselamatan bagi kita. Apakah saudara-saudara ketika mendengarkan berita ini menjadi bersukacita karena janji keselamatan ini? Atau kita anggap biasa saja? Saudara-saudara, dikatakan, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dan tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Semua manusia arah hidupnya itu menuju kebinasaan. Tapi Dia datang, satu-satunya yang datang, tidak ada yang lain. Tidak ada keselamatan di tempat lain. Satu-satunya yang datang, Tuhan Yesus, memberikan keselamatan bagi kita, agar kita terhindar dari penghukuman yang kekal itu. Dan kita sangat bersukacita, bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat ketika Tuhan Yesus lahir, Dia besar, lalu Dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Firman Tuhan mengatakan Dia memberikan dirinya terkutuk supaya kita jangan terkutuk. Menggantikan kita, harusnya kita yang terkutuk dengan digantung di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus memberikan, menyerahkan dirinya terkutuk dengan cara mati di atas kayu salib. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Untuk menanggung dosa kita, Dia harus menderita. Mulai dari jam 9 pagi tergantung di atas kayu salib, sampai jam 3 sore tergantung di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa. Dan Dia menutupnya, sudah selesai. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan, kenapa Dia harus mati di atas kayu salib? Dia kan Tuhan, Dia kan Allah, kenapa Dia mati di atas kayu salib? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dikatakan untuk membawa keselamatan. Bagaimana supaya keselamatan itu bisa tergenapi? Dia harus menyerahkan dirinya, menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Itulah kenapa Dia harus menderita dan mati di atas kayu salib. Itulah kenapa Dia harus menahan, menanggung semua penyiksaan di atas kayu salib untuk memberikan pengharapan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita yang harus tergantung di sana. Kita yang harus menanggung hukuman kita. Tapi itulah kenapa Dia harus mati di atas kayu salib. Firman Tuhan, karena keselamatan yang Dia bawa untuk kita, pengharapan yang Dia berikan kepada kita. Dan selanjutnya dikatakan di sini, keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan. Keselamatan ini bukan kerjasama antara Tuhan dan manusia barulah tergenapi keselamatan. Bukan dari manusia, tapi
Tapi jelas di sini dikatakan yang telah engkau sediakan. Artinya apa? Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif menetapkan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Inilah anugerah kasih karunia murni, bukan karena kita manusia, tapi Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif menetapkan untuk menyediakan. Dikatakan menyediakan, mempersiapkan keselamatan bagi kita. Seperti bayi tidak bisa berbuat apa-apa, makan pun tak bisa dengan sendiri, dimandikan pun tak bisa mandi sendiri, bahkan membersihkan kotorannya pun tak bisa. Maka orang tuanya yang harus menyediakan semua untuk dia. Saudara-saudara, kita manusia seperti demikian. Kita tak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan kita mengatakan saya mampu berbuat baik dan masuk surga. Kita seperti bayi yang tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, Tuhan yang mempersiapkan dengan inisiatifnya untuk memberikan keselamatan bagi kita. Inilah yang namanya anugerah kasih karunia, pemberian secara cuma-cuma, murni atas inisiatif dari Tuhan. Makanya di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena dia begitu mengasihi kita, dia mengaruniakan, dia memberikan, dia merelakan anaknya yang tunggal, meninggalkan taktanya sementara di surga, dan dia menjadi seorang manusia. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Bahkan dia merelakan dirinya menderita dan tergantung di atas kayu salib. Karena Tuhan yang mengambil inisiatif sendiri, kasihnya untuk memberikan keselamatan bagi kita. Kita harus bersyukur akan hal ini, saudara-saudara. Tidak hanya kita melihat ada keselamatan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, tapi kita juga bersyukur bagaimana Tuhan sendiri yang menetapkan, yang memberikan, yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Tidak ada sesuatu yang baik, yang layak, yang kita bisa lakukan agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Tidak ada. Murni pemberian Tuhan. Kalau dibilang pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, itu berarti apa? Kita ini adalah orang-orang yang dikasihani. Tuhan berbelas kasihan sendiri. Ketika kita menerima anugerah ini, kita harus bersukacita, bersyukur atas pemberian Tuhan Allah ini. Dikatakan keselamatan yang datang daripadamu, yang telah engkau sediakan sebelum dunia diciptakan. Di kitab Efesus pasal pertama ayat 4, sebelum dunia diciptakan, sebelum kita semua lahir, bahkan sebelum kita bisa melihat bagaimana keadaan kita, jauh sebelumnya Tuhan sudah memilih, menetapkan untuk memberikan anugerah kepada kita. Itulah kenapa kita mengatakan ini adalah anugerah. Karena sebelum kita lahir pun, sebelum dunia diciptakan, Tuhan terlebih dahulu sudah sediakan. Saudara-saudara, di sini dikatakan murni datang dari Tuhan. Manusia tidak bisa mencari Tuhan. Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Manusia tidak mampu datang kepada Tuhan. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dia pergi melanggar perintah Tuhan. Dan sejak dari situ manusia rusak total, tak mampu datang kepada Tuhan. Jangankan mampu datang kepada Tuhan, bahkan memikirkan tentang Tuhan pun, tentang kehendaknya pun tak bisa. Naturnya semua kita dirusak karena dosa.
Karena kita tidak bisa datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang datang kepada kita. Banyak orang mengatakan, masa dia mau menjadi manusia? Saudara-saudara, karena kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan tidak akan pernah bisa, maka Tuhan sebaliknya yang datang ke dalam dunia. Kalau kita mampu selamat, kita bisa selamat. Tentunya Tuhan tidak akan datang mencari kita. Tapi karena jelas faktanya kita tidak bisa datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang datang mencari kita. Maka yang dikatakan keselamatan dari Tuhan. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, dan Dia datang mencari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia dan bisa datang kepada Dia. Makanya kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita bisa beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mencari kita. Kenapa kita bisa memperoleh keselamatan? Karena Tuhan sudah sediakan keselamatan bagi kita. Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Jadi murni adalah dari Tuhan. Maka kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Tidak hanya menyediakan pengharapan, tapi Tuhan juga memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Lalu dikatakan di sini, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Inilah hal yang ketiga yang kita harus syukuri. Segala bangsa. Saudara-saudara, keselamatan ini tidak hanya kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada mereka. Kita tahu bangsa-bangsa lain itu dianggap kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, termasuk kita orang Indonesia. Tapi di sini dikatakan keselamatan ini ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia membawa keselamatan, tidak hanya secara khusus kepada orang Israel. Saya ada baca-baca dan tonton di media sosial, secara khusus kalau saya lihat komentar-komentar perdebatan, mereka mengatakan, oh Yesus itu hanya untuk orang Israel, nabi bagi orang Israel. Keselamatan itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu hanya kepada bangsa orang Israel. Lalu bagaimana dengan kita, non-Israel? Kita tidak termasuk di situ karena Tuhan Yesus datang hanya kepada orang Israel. Saudara-saudara, apa kata firman Tuhan? Jelas sekali. Kita tidak bisa bantah lagi bahwa keselamatan ini disediakan bagi segala bangsa. Baik orang Israel, baik orang Yunani, orang Romawi, dan bahkan kita Indonesia dan segala bangsa. Keselamatan ini disediakan bagi segala bangsa, semua manusia. Ditawarkan kepada semua manusia. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur. Walaupun kita ini bukan dari bangsa pilihan Tuhan. Walaupun kita ini bukan orang-orang yang termasuk Israel. Walaupun kita ini adalah kafir, tapi kita bersyukur Tuhan menyediakan keselamatan juga, sama seperti Dia sediakan keselamatan bagi Israel, demikian juga bagi kita. Kita harus bersyukur akan hal itu. Kita bisa mengenal Allah Israel, menyembah Allah Israel, menyembah, memuji, dan hidup untuk Allah Israel karena kita telah diberikan keselamatan ini. Kita melihat bagaimana berita Injil itu bukan hanya kepada orang Israel diberitakan, tetapi kepada semua orang. Itulah perkataan Tuhan Yesus, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa menjadi muridku. Kita harus bersyukur ini, saudara-saudara. Meskipun kita bukan orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, tapi ternyata Tuhan juga menyediakan keselamatan bagi kita, sama seperti yang Dia sediakan kepada bangsa Israel. Kita bisa memperoleh juga pengharapan karena Tuhan Yesus datang memberikan keselamatan bagi segala manusia. Dikatakan ayat yang ke-32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa dikatakan terang? Itu berarti apa? Semua bangsa-bangsa sebelumnya hidup dalam kegelapan.
Tidak ada kebenaran di dalamnya. Semua buta karena dosa. Semua tidak mengenal Tuhan. Makanya dikatakan terang, Tuhan Yesus adalah terang. Artinya kita sebelumnya semua bangsa-bangsa berada di dalam kegelapan. Tidak tahu arah yang benar. Kita hanya hidup di dalam dosa. Kita menyembah apa yang hanya kita mau. Yang tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi dengan datangnya Tuhan Yesus, Dia menjadi terang, menyinari kita semua. Bukan hanya kepada Israel, tetapi semua bangsa Dia sinari. Supaya apa? Supaya bisa kita melihat kebenaran itu. Oh, inilah Tuhan, inilah Juru Selamat. Dan kita datang kepadanya. Kita bersyukur bagaimana Injil itu yang adalah terang diberitakan kepada semua manusia. Dan kita bisa mengenal kebenaran sekarang ini. Jadi saudara-saudara, ini adalah ucapan syukur kita yang ketiga. Bahwa Tuhan menyediakan keselamatan, memberikan terang ini kepada semua manusia. Tidak hanya kepada umatnya, bangsa Israel. Dikatakan di sini, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Karena Mesias, Sang Juru Selamat itu datang dari Israel. Maka tentunya akan menjadi kemuliaan bagi bangsa Israel. Karena Mesias itu lahir dari bangsa Israel. Saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-33 ketika Yusuf dan Maria mendengar pujian daripada Simeon ini. Bagaimana respon mereka? Dikatakan, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Mereka takjub, kagum sekali apa yang dikatakan Simeon ini. Begitu luar biasanya perkataannya tentang bayi Tuhan Yesus ini. Dikatakan mereka begitu heran, ya, bukan hanya biasa saja, tapi begitu heran. Lalu ayat ke-34 dikatakan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Simeon mengatakan anak ini, bayi Tuhan Yesus ini atau Tuhan Yesus ini, Dia akan menjadi tanda. Untuk apa? Dikatakan tanda yang menimbulkan perbantahan. Menimbulkan sebuah perdebatan. Dan kita melihat bagaimana sekarang ini, dari zaman dulu, zaman Tuhan Yesus sampai sekarang ini, bagaimana orang-orang ya berdebat, berpendapat, bisa berlainan. Yang satu mengatakan dia juru selamat, yang satu tidak, berusaha menolak. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan menerima Sang Juru Selamat. Tetapi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka akan membantah, menolak dengan keras. Kita melihat sekarang ya, banyak orang yang begitu menentang Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Banyak orang tidak suka dengan kekristenan. Dikatakan di sini menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Bisa dilihat siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan datang. Tapi siapa orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka akan menolak dengan keras. Dan dikatakan di sini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Bagi orang Israel secara khususnya yang percaya akan dibangkitkan, maksudnya apa? Diterima dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang menolaknya akan dijatuhkan hukuman yang kekal. Saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, ini secara khusus berbicara kepada Maria, bagaimana dia akan merasakan kesedihan karena Tuhan Yesus nantinya dia akan disalibkan. Kita tahu bagaimana Maria melihat dengan matanya sendiri Tuhan Yesus disalibkan dan menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kita bisa melihat dengan kelahiran Tuhan Yesus ini, dengan kedatangan Tuhan Yesus ini, nyata semua pikiran manusia. Mana orang-orang yang
mengasihi Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan? Mana orang-orang yang hatinya memang tidak mau datang kepada Tuhan? Mana orang-orang yang menerima anugerah Tuhan? Mana orang-orang yang tidak menerima anugerah Tuhan? Nah, itu terlihat bagaimana respon mereka terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita merayakan Natal karena kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur, bersuka cita, dan kita mendapatkan damai sejahtera karena Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita, dan Tuhan menyediakan keselamatan ini secara cuma-cuma, dan Tuhan memberikan keselamatan ini bagi segala bangsa, termasuk kita manusia, kita orang Indonesia. Jadi kita bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus ini, dan mari kita terus memuji Dia dan terus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia membawa keselamatan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu ini, sehingga kami semua bisa mendapatkan pengharapan yang kekal. Tolonglah kami, khususnya ketika kami mengingat akan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Biarlah kami bisa dipenuhi dengan sukacita dan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, sertai kami, khususnya di dalam merayakan Natal selama bulan Desember ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.